Kota Pekanbaru. Yang pertama bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk atas hak bantuan hukum. Jadi sebetulnya ini adalah hak konstitusional warga negara dalam pemberian bantuan hukum. Kita tahu di masyarakat bahwa tidak hanya orang kaya saja yang bisa memperoleh bantuan hukum, akan tetapi juga masyarakat tidak mampu di sini juga dapat memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini ya tentang bantuan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum. Di pengadilan ada Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Terus sebetulnya di daerah-daerah juga sudah ada peraturan daerah. Di Riau ada peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 yang sudah mengakomodir tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini. Jadi mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah sekarang sudah mulai aktif dalam menyusun regulasi-regulasi tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Siapa pemberi bantuan hukum itu? Adalah orang atau kelompok orang miskin. Gitu. Siapa pemberi bantuan hukum? Adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu, pemberi bantuan hukum itu adalah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi berdasarkan undang-undang tersebut. Begitu. Syarat-syarat penyaluran dana bantuan hukum itu bahwa penerima bantuan hukumnya harus menunjukkan bukti bahwa dia orang miskin atau masyarakat miskin. Di sini juga terdapat banyak masalah. Apa masalahnya? Terkadang mereka sebetulnya mereka bisa mengurus surat itu dan instansi-instansi terkait bisa mengeluarkan surat itu, maka kita anggap juga mereka tidak mampu karena mereka adalah menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pada masa COVID-19 yang pertama adalah kegiatan bantuan hukumnya pengurusan surat keterangan tidak mampu. Pada masa PSBB yang kemarin, berdasarkan Perwaku Nomor 74 Tahun 2020 tersebut, pengurusan surat keterangan tidak mampu itu menjadi terkendala karena sulitnya akses pada kantor instansi-instansi. Gitu. Ya kalaupun dibuat pelayanan secara online, kalau kita minta masyarakat tidak mampunya mengurus, masyarakat tidak mampu kan kadang-kadang juga tidak punya handphone, dia tidak punya uang untuk beli paket data. Ini masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan. Yang kedua, litigasi, pendampingan dan menjalankan kuasa yang dimulai dari gugatan perdata. Contoh, dari gugatannya melalui IKOR. Ada pengadilan kadang-kadang yang dia tidak menerima perkara melalui IKOR terhadap perkara yang tidak mampu. Gitu. Jadi kalau pakai kuasa profesional menerima pakai IKOR, tapi perkara prodeo tidak memakai IKOR. Terus pengadilan tidak menerima perkara pada masa COVID-19. Contoh kemarin di pengadilan agama itu ada sekitar hampir 1 bulan lebih tidak menerima perkara, Pak, kami tutup perkara karena nanti sampai waktu yang tidak ditentukan. Terus litigasi atau persidangan pidana, sidang online yang sering bermasalah tadi sudah diceritakan oleh Bapak Dr. Fahmi saya. Yang keempat ini non litigasi, konsultasi hukum, membuka layanan online karena kita tidak bisa tatap muka dalam new normal juga disarankan tidak tatap muka. Masyarakat tidak mampu, dia tidak punya akses, kadang dia tidak punya handphone. Terus penelitian hukum, sulitnya akses pada pengambilan data penelitian, makanya penelitian tersebut kadang-kadang lebih cenderung normatif. Selanjutnya penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, ini mirip-mirip kegiatannya. Ada layanan layanan posvakum di pengadilan. Layanan posvakum itu di pengadilan berdasarkan perma tersebut
itu diliburkan pada saat PSBB. Nah, pada masa new normal itu aktif tapi juga terbatas. Selanjutnya ada layanan pembebasan biaya perkara, sidang ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi terkadang perkara itu sudah masuk begitu, sidangnya ditunda sampai waktu tidak ditentukan. Terus penyaluran dana bantuan hukum ke organisasi bantuan hukum. Terjadi keterlambatan pembayaran karena kerja ASN yang WFH. Kalau ada klien yang tidak mampu berdomisili di luar kota Pekanbaru, kemarin ada larangan keluar kota. Jadi kita tidak bisa menangani perkara-perkara di luar kota. Yang ada adalah perkara-perkara yang di dalam kota. Terus akses ke rutan dilarang masuk atau masuk dengan pemeriksaan yang ketat. Dari kami, yang pertama, pemerintah pusat melalui BPHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemerintah daerah menyusun regulasi dalam hal terdapat kekosongan norma pada masa pandemi COVID-19, sehingga hak dari penerima bantuan hukum itu masih terakomodir walaupun dalam suasana seperti ini. Terus yang kedua, Mahkamah Agung mempermudah akses dari masyarakat tidak mampu atau yang diwakili organisasi bantuan hukum dalam berperkara hukum, akan tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak mampu mempermudah akses dari masyarakat tidak mampu atau yang diwakili organisasi bantuan hukum dalam pengurusan administrasi, akan tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Yang keempat, organisasi bantuan hukum membantu pengurusan SKTM bagi penerima bantuan hukum.